Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Ican Crochet. Teman-teman, di video kali ini kita akan belajar membuat peci dengan teknik mozaik memakai background bendera Palestina. Untuk ukurannya di sini ukuran anak-anak atau remaja ya, tapi ukuran ini masih bisa kalian ubah. Bagian atasnya seperti ini. Untuk bagian motifnya itu tadi motif belah ketupat, tapi mozaiknya dikasih background bendera Palestina. Balik lagi ke pengubahan ukuran, di video nanti aku akan bahas. Jadi pastikan kalian saksikan video ini sampai habis supaya bisa membuat peci ini juga. Bismillahirrahmanirrahim, kita akan buat lingkaran bagian atas. Buat slip knot, kemudian rantai 4 kali, slip stitch di rantai yang paling pertama. Lingkaran atas ini berkelipatan 14, R1 3 rantai, dianggap sebagai 1 DC. Kemudian di dalam ringnya ini kita isi lagi 13 DC. Ini sudah 13 DC-nya. Kita slip stitch di chain ketiga awal karena 3 CH ini tadi kan dihitung sebagai 1 DC. Oke, ini R1-nya. Kemudian kita buat lagi 3 rantai untuk memulai R2. Di lubang yang sama isi 2 DC. 1 CH, lewati 1 lubang, di lubang berikutnya isi 3 DC. Satu CH, lewati 1 lubang, ke sebelahnya lagi 3 DC. Tambahkan 1 CH. Silahkan diulangi berkeliling. Nanti akan terlihat seperti ada 3 kelompok DC. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setelah 1 CH terakhir, kita slip stitch di chain ketiga awal. Ini untuk R2. R3 awali lagi dengan 3 CH sebagai 1 DC. Kemudian buat 1 DC di lubang yang sama. Ke sebelahnya kita buat 1 DC saja. Di sebelahnya lagi buat 2 DC. Tambahkan 1 CH. Jadi rumusnya V I V 1 CH. Lewati lubang besarnya, kita ke sebelahnya lagi buat yang sama seperti tadi. V I V. Satu CH. Nah, ulangi sampai berkeliling. Setelah 1 CH terakhir, slip stitch lagi di chain ketiga awal. R3 selesai, kita masuk ke R4. Awali 3 CH lagi,
Kemudian buat lagi increase. Jadi di dalam lubang ini kita isi 1 DC lagi. Nah, ini udah increase ini ya, karena 3 CH tadi dihitung sebagai 1 DC. Lanjut lagi, di 3 lubang ini kita isi 1 DC saja. 3 kali 1 DC. Silau nggak lihat layarnya teman-teman? Karena ini kan benangnya warna hitam. Jadi saya buatnya lebih terang. Nah, tapi backgroundnya kelihatan putih banget ya. Kalau tampilan background videonya kayak gini silau, nanti tulis di komen ya, biar bisa aku benerin lagi. Di bagian yang terakhir ini, di pinggir kita buat lagi increase. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak nih? Kalau ada yang mau ditanyakan, tulis aja di komen. Kalau terlalu cepat tutorialnya, klik titik 3 yang di sini. Nanti pilih kecepatan pemutaran 0,7 atau 0,5 kali. Jadi rumusnya untuk R4 ini V3I V. Tambahkan 1 CH. Skip 1, ulangi lagi. Buat V 3I V 3I V plus 1 CH. Oke, bisa dilanjutkan berkeliling. Di akhir round tambahkan dulu 1 rantai, baru slip stitch. Nah, di sini ya, chain ketiga awal. Kita lanjutkan lagi ke round 5. 3 CH. Kemudian di tempat yang sama tambahkan 1 DC di sini. Ini udah increase. Kemudian 1 2 3 4 5 lubang ini isi dengan 1 DC saja. 1 2 3 4 5. Di sini isi 2 DC sekaligus atau increase. Jadi rumusnya itu V5I V. Tambahkan 1 CH. Kemudian ulangi lagi membuat di sini. Nah, ini ya teman-teman ya. Nanti untuk round selanjutnya sama seperti ini. Awalnya pakai V dulu. Kemudian buat berapa I gitu. Di bagian akhir kelompok segitiganya ini buat V lagi. Kemudian tambahkan 1 CH. Nah, kalau bingung, lihat pola tulis yang ada di samping sini ya. Untuk panduannya. Nanti kita akan jumpa di round yang terakhirnya. Sampai ke round 10 dengan jumlah 140 stitch. Jadi kalau stitch itu jangan dihitung DC-nya aja, tapi juga rantainya. Totalnya 140 stitch. Karena nanti motif yang kita pakai itu yang ini, kelipatannya adalah kelipatan 6. Maka hitungan terdekat dari 140 ini yang bisa dibagi 6 itu adalah 144. Jadi kita harus membuat 1 round lagi sehingga jumlahnya jadi 144. Dari 140 ke 144 cuma tambah 4 DC. Kita posisikan terserah di bagian mana, yang penting rata. Kalau mau gampangnya kita bagi aja. 140 dibagi 4 dapatnya 35. Artinya setiap kali kita menghitung stitchnya sampai 35, di hitungan 35 itu kita buat
increase atau V. Oke. Jadi kita mulai dulu, dan round akhir ini untuk part A tidak perlu memakai DC lagi teman-teman, tapi kita gunakan SC saja supaya menjadi pondasi untuk ini nanti, untuk motif dari mozaiknya. Tanpa chain 1 kita langsung buat saja 1 SC. 1 SC lagi. SC nya masih SC yang biasa aja, belum perlu pakai SC back loop teman-teman ya. Ingat, hitung sampai 34 SC dulu. Ingat, pada bagian sekat ini hanya satu rantai, jadi kita isi hanya dengan 1 SC. Oke, ini sudah 34 SC. Di lubang ke-35 kita buat increase atau 2 SC sekaligus. 1 2. Nah, kita tandai ya dengan peniti penanda. Teman-teman yang mau peniti penanda banyak 1000 PCS-an atau yang pokoknya yang jumlahnya banyak, lihat di daftar produk ya. Di situ Bunda ada tuh yang tempat beli untuk yang 1000 PCS. Lumayan lah, enggak, apalagi kalau untuk usaha ya. Kayak gini penitinya. Habis hilang terus, jadi Bunda belinya agak banyak. Kalau kalian mau ya. Lanjut lagi ya. Hitung lagi sampai 35. Sampai 35. Iya benar, sampai 35. Di 35 itu nanti buatnya V. 34. Nah, di sini 35 buat increase. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Nanti teruskan sampai selesai satu putaran, dan berarti harus ada 4 increase. Oke, ini sudah selesai. Mau berapapun sisanya, cukup nggak cukup, kalau untuk V yang terakhir silahkan disematkan saja V terakhirnya di dekat tempat slip stitch ya teman-teman. Nah, ini dia ya. Jadi jumlah stitchnya udah pas 144 stitch, 44 SC di sini ya. Nah, kalau selesai seperti ini, mulailah kita akan membuat motifnya. Di sini saya akan pakai warna hitam dan merah dulu. Untuk backgroundnya pakai yang merah. Benang background warna merah, benang motifnya saya pakai yang warna hitam. Untuk peniti penandanya sudah boleh dibuka ya. Nah, ini Bunda ulangi sedikit ya untuk bagian slip stitchnya tadi, karena mau kita ganti warna backgroundnya dengan warna merah. Jadi setelah membuat SC seperti ini, 2 loop saja. Ininya boleh kalau mau di slip knot dulu biar lebih kokoh, nggak mudah terbongkar. Masukkan di 2 loop yang tadi. Kemudian kita mulai membuat SC back loop. R1 nya itu kita pakai 1 SC back loop di setiap lubang stitch. Ini back loopnya, dia tuh kan ada back loop, ada front loop ya teman-teman. Kita ambil back loop. Ini benangnya, benang yang A tadi. Untuk di SC back loop pertama ikutkan supaya dia terkunci. Ini langsung bikin SC back loop ya. Nah, tandai SC back loop pertama biar nanti nggak keliru waktu kita memulai round berikutnya. Tinggalkan benang A. Benang untuk motifnya nanti tinggalkan saja di depan. Kita lanjutkan membuat SC-nya pada back loop. Ini front loop, ini back loop. Jadi kita tusuk di tengah-tengah bentuk yang seperti rantai. Kita tusuk di situ, ambil back loopnya, lewati, ambil benang, buat SC.
tusuk back loopnya, ambil benang, buat SC. Tusuk back loopnya, ambil benang, buat SC. Nah, seperti itu ya. Selesaikan SC terakhir tetap dengan benang B, kemudian sewaktu kita mau slip stitch, itu lakukan di back loop. Ambil benang A, tarik benang A untuk menyelesaikan slip stitch. Nah, ini mozaik kalau pakai cara slip stitch. Chain 1, karena baris R2A nanti kita pakai DC front loop, maka front loopnya kita ambil yang dari SC round akhir di part A. Yang di sini ya. Oke, kita lanjutkan R2A. Ini 1 DC front loop. Bikinnya seperti DC biasa, tapi letaknya di front loop. Itu aja bedanya teman-teman ya. Kemudian 5 SC back loop. SC back loopnya jangan sampai yang sejajar dengan DC front loop tadi ya teman-teman, tapi di stitch yang ada di sebelahnya. Ini sudah selesai 1 DC front loop dan 5 SC back loop. Tinggal kita ulangi lagi pola tulisnya, 1 DC front loop, 5 SC back loop. Ulangi pola tulisnya sampai berkeliling. Di akhir round kita slip stitch lagi pada back loop. Ambil benang B. Karena round selanjutnya kita pakai benang B ya teman-teman untuk R3. Slip stitch. Oke. Chain 1. Ini perhatikan cara memulai yang pakai SC back loop. Chain 1 dulu, kemudian masukkan hakpen pada rantai tempat slip stitch tadi keluar di sini ya. Lalu masukkan hakpennya dari depan melewati front loop dan back loop. Oke, buat SC seperti biasa. Benang yang ada di belakang benang A itu jangan ikut ya. Kita hanya mengerjakan satu baris itu satu warna. Lanjut lagi 1 SC back loop. Ke sebelahnya kita buat 3 DC front loop. Kemudian 1 SC back loop. Ini sudah jadi untuk satu kali rumusnya. Boleh tandai batas rumusnya ini dengan peniti penanda supaya tidak keliru. Kita akan ulangi lagi seperti di awal. Buat 2 SC back loop. Kemudian 3 DC front loop. Satu SC back loop. Kalau sudah diulangi nanti motifnya akan terlihat seperti ini. Di akhir round slip stitch kembali pada back loop. Jangan lupa yang diambil adalah benang selanjutnya, yaitu benang A, karena di R4 kita akan mengerjakan dengan benang A. Slip stitch. Oke. 1 rantai dulu, 1 CH, tusuk pada bagian slip stitch. Nah, ini dari depan ya, untuk membuat SC. Nah, buat SC nya SC yang biasa seperti ini. Nah,
Kemudian kita lanjutkan lagi buat 1 DC front loop. 3 SC back loop. 1 DC front loop. Satu kali rumusnya sudah selesai, kita ulangi lagi seperti di awal tadi. Buat 1 SC back loop, 1 DC front loop, 3 SC back loop, 1 DC front loop. Jika sudah diulangi, motifnya akan terlihat seperti ini. Silakan dilanjutkan berkeliling. Di akhir round nanti slip stitch lagi ya pada back loop. Ambil benang B, keluarkan. Chain 1, kita akan mulai membuat round 5B. 1 DC front loop dulu. Ingat, front loopnya harus di front loop stitch yang ada di bawahnya, yang warna benangnya sama dengan yang sedang dikerjakan. DC front loop, kemudian 2 SC back loop, lanjut 1 DC front loop, 2 SC back loop. Ini untuk satu kali rumusnya. Kita lanjutkan lagi, ulangi seperti di awal. 1 DC front loop, 2 SC back loop, 1 DC front loop, 2 SC back loop. Motifnya seperti ini. Jika sudah diulangi, lanjutkan berkeliling. Oke, di akhir round kita akan slip stitch lagi pada back loop. Ambil benang A, kita lanjutkan lagi ke R6 dengan menggunakan benang A. Setelah 1 CH, kita tusuk dari depan seperti ini ya teman-teman, karena awal dari R6 ini SC back loop. Nah, jadi caranya kayak gini. Ini SC back loop pertama. Buat satu lagi SC back loopnya. Jadi awal RA6 itu 2 SC back loop. Kemudian 1 DC front loop. 1 SC back loop, 1 DC front loop, 1 SC back loop. Kita ulangi lagi, 2 SC back loop, 1 DC front loop, 1 SC back loop, 1 DC front loop, 1 SC back loop. Bisa diulangi lagi sampai motifnya seperti ini. Lanjutkan berkeliling. Akhir round slip stitch pada back loop pakai benang B. Chain 1, kita akan buat DC front loop lagi pada front loop benang merah yang di bawah. Oke, di sini kita buat 1 DC front loop, kemudian lanjut lagi 1 DC front loop, 3 SC back loop,
1 DC front loop. Ini baru untuk 1 kali rumusnya. Ulangi lagi ya. 2 DC front loop, 3 SC back loop, 1 DC front loop. Nah, ini udah selesai 2 kali pengulangan. Motif yang terlihat nanti seperti ini. Di akhir round slip stitch lagi pada back loop. Ambil benang A. Kita akan ke R8A. Chain 1 dulu. Lanjutkan membuat SC dulu ya. Jadi R8 ini awalnya itu kita membuat 3 SC back loop, 1 DC front loop, 2 SC back loop. Ini sudah 1 kali rumus, kita ulangi lagi. 3 SC back loop, 1 DC front loop, 2 SC back loop. Motifnya seperti ini, silakan diulangi lagi berkeliling. Di akhir round slip stitch pada back loop, tapi benang B kita ganti dengan warna putih. Jadi yang merah sudah boleh dipotong dan diselipkan, kita ganti dengan yang warna putih ya. Setelah di slip knot baru masukkan untuk menyelesaikan slip stitch tadi. Oke, lanjut chain 1. Kita akan buat R9B. Benang A nya tinggalkan di bagian depan. R9 diawali dengan 1 DC front loop. Nah, front loop yang diambil ini adalah front loop yang warna merah ya, baris kedua, karena kita ganti warna background, jadi front loopnya ambil front loop yang benang background yang warna merah. Ini front loopnya. Oke, 1 DC front loop, kemudian di sebelahnya buat lagi 2 DC front loop, jadi totalnya ada 3 DC front loop ya, 1 SC back loop, kemudian 2 DC front loop. Satu kali rumusnya udah, ulangi lagi. Kita buat 3 DC front loop, satu SC back loop, 2 DC front loop. Nanti motif yang terlihat seperti ini. Di akhir round slip stitch lagi pada back loop DC pertama. Nah, di sini ya, ambil benang A. Chain 1. Untuk round 10 dan seterusnya, teman-teman ulangi langkah-langkah pada R8 hingga ke R1. Silakan lihat foto berikut ini dan pola tulisnya untuk panduan.
Lanjutkan dengan membuat list peci sebanyak 3-5 baris. Pembuatan list peci ini bisa menggunakan 1 SC bot loop, jadi 1 SC biasa dibuat di setiap lubang stitch. Sambil membuat SC ini, teman-teman juga bisa mulai menyelipkan sisa benang background tadi. Setiap akhir round lakukan slip stitch bot loop, lalu buat lagi baris-baris SC-nya. Untuk baris yang paling terakhir, supaya bagian tepi pecinya ini nggak terlalu melar, kita buat slip stitch berkeliling. Slip stitch terakhir kembali lagi seperti di slip stitch pertama ya teman-teman. Benang bola dipotong, langsung nanti selipkan di bagian belakang atau dalam peci. Alhamdulillah selesai juga peci mozaik kita kali ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi di video-video merajut lainnya. Jangan sampai ketinggalan, tonton terus Ican Crochet ya. Terima kasih sudah menonton. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.